Aku kan PK udah berapa kali ya sama mualaf ya, sama Pak Dance udah, sama KSC udah berapa kali ya kan, sama Kak Ritonan kemarin udah dengar kesaksiannya. Aku mau tanya, siapa tahu kakak bisa ngejelasin ke aku ya, kenapa kalau mualaf itu berpindah agama karena ada ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu kontradiksi. Ya itu akalnya dipakai. Pendek Itu kali karena penjelasannya. ya itu karena akal dipakai. Gitu. Sekarang kan kalau kita bilang di dalam Bible itu ya, kalau saya ya yang kita tahu kita ke doktrin bahwa Yesus itu Tuhan, tidak Hmm. dijelaskan dia manusia, Nah, ya kan? Kan kontradiksi pernyataan Mbak Pendeta sama isi Bible. Hmm. Nah, isi Bible mengatakan Yesus utusan, sementara pendeta mengatakan Yesus Tuhan. Ya kita percaya yang Bible dong. Pendeta itu kapan ada? Bible kapan ada? hmm. Ya, kita percaya Bible dong. Pendeta bisa menceritakan tentang Yesus kan dari Bible, tapi mereka menceritakan kebanyakan kebohongan. Bohong dong. Nah itu. Makanya kita lebih percaya Bible. Sekalipun Bible ini Bible ini sebenarnya perkataan manusia sih. Bible ini. Tapi kan dia di luar daripada pendeta. Gitu. Karena kan kalau kita bilang Yesus kan tidak mengeluarkan atau tidak menurunkan perjanjian baru. Perjanjian itu kan baru karangan wartawan. Yohanes, Ya, Paulus gitu. betul. Nah, jadi kita lebih percaya di perjanjian lama. Perjanjian lama itu Injil, tapi itu pun bukan Injil yang sebenarnya. Injil sebenarnya udah nggak ada, disembunyikan. Hmm. Jadi kita lebih percaya dong Bible. Sekalipun itu karangan wartawan, tapi kan dia di luar daripada bapak-bapak pendeta. Tuh, Jadi itu alasannya. iya. Karena ada kontradiksi di dalam Alkitab itu. Kalau nggak salah Kak Hesti waktu itu kontradiksinya Yohanes 17 ayat 3 ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Itu. Tapi yang aku bingung tuh gini Kak ya, jujur ya, ini kita sharing ya. Harusnya kan gini, kita tuh berpindah agama supaya hidup kita lebih baik dan lebih benar. Dikesampingkan yang masalah aku sering ngomong ini itu dikesampingkan ya. Maksudnya gini, aku belum pernah dengar i- mungkin aku salah ya. Kalau kalau salah tuh tolong diluruskan. Aku belum pernah dengar ada mualaf yang berpindah agama itu karena dia mendapatkan misalnya hidayah atau apa Salah, gitu. salah itu. Justru orang masuk Islam itu karena hidayah. Hidayahnya gimana coba? Ya Makanya Allah aku bilang memberikan tadi hidayah. kalau aku salah tolong diluruskan. Kalau aku salah tuh Ya, tolong diluruskan. Allah itu memberikan hidayah melalui kebenaran. Itu kebenaran itu hidayah. Ini saya bicara sama kamu hidayah. Hmm. Keputusan ada di tanganmu. Makanya hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Kan saya udah kasih tahu sama kamu bahwa Yesus itu manusia. Dan kamu bilang, oh ini, gitu kan. Nah itu termasuk hidayah. Gitu. Jadi memang kalau yang kamu tahu hidayah itu apa rupanya? Apa? Kalau Yang kalau kamu yang aku tahu, tahu ya, maksudnya gini, hidayah itu misalnya seperti ini ya, kalau aku analogikan ya, dulu kita yang hidupnya rusak, setelah kita mengenal suatu agama atau kita mengenal mengenal Tuhan, itu membuat hidup kita itu jauh lebih baik lagi. Kalau menurut aku sih di situ ya, hidayah yang sebenarnya hidayah itu ya. Tapi aku nggak itu tahu, kan aku hikmah. bilang kalau misalnya Itu aku salah, tolong hikmah. diluruskan. Yang Gitu. kamu bilang tadi hikmah. Tuh. Jadi hikmah daripada hidayah yang didapatkan, kita mendapat kenyamanan. Oh ternyata Allah memberikan kita hidayah, nyaman di memberikan hidayah, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ternyata kita nyaman gitu. Ternyata kita melakukan apa yang benar, itu hikmah. Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi, Makanya dibilang di balik segala percobaan, di balik segala ujian ada hikmahnya. mm-mm. Gitu. Nah itu. Nah kalau Kayak kalau tadi nih, hidayah menurut KST itu seperti apa? Kalau hidayah itu menurut KST. hidayah itu ini saya ngomong sama kamu nih hidayah. Saya ngomong kamu nih, Yesus itu Tuhan bro, itu hidayah. Yesus itu manusia bro, itu hidayah. Yes. Itu Nah, hidayah menurut kakak. kebenaran. Ya. Nah, Yesus itu manusia, jangan dituhankan, itu hidayah. Tapi keputusan ada di tanganmu, kok ambil atau tidak. Makanya dibilang hidayah itu dijemput, bukan ditunggu.
Berarti kita sendiri Nah, yang jemput hidayah itu. ah, jadi kayak itu kan tadi di orang mualaf itu kan kenapa orang mualaf karena dia menemukan kontradiksi di dalam Bible. Nah, itu Ah, hidayah. Nah, mm, Allah Allah kan udah kasih tuh pencerahan. Allah kan mm, udah kasih pencerahan. Allah kan udah kasih jalan. Nah, itu hidayah. Kita ambil nggak? Kita ambil nggak? Nah, gitu. mm. Hmm. Memang Lalu aku, set- teruskan dulu, lanjut teruskan lanjut. dulu. Nah, Udah lanjut aku lanjut. gini ya, aku setelah aku terakhir PK sama, belum belum PK sih, ngobrol sama Kak Aritonang kemarin ya, sama Kak Aritonang buat itu, setelah aku dengar kesaksiannya, aku tuh tipe orang tuh yang suka mikir, gitu. Aku suka mikir gitu kan, aku suka mikir. Nah, setelah aku ingat-ingat, aku pernah PK sama Kak Hesti, sama Pak Dance, sama Kak Aritonang dengerin kesaksian mereka, dan rata-rata itu mereka berpindah agama. Karena ada kontradiksi di dalam Alkitab itu sendiri. Tapi jujur ya, aku sampai sekarang, aku nggak tahu ya. Cuman menurut aku gini, aku sekarang tuh hampir tiap hari baca Alkitab. Aku hampir tiap hari mengenal mengenal tentang pribadi Tuhan Yesus lagi melalui referensi buku-buku yang lain gitu kan, melalui Alkitab juga. Tapi aku belum ada mendapat kontradiksi di dalam Alkitab, misalnya kalau 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 Kak Hesi tadi bilang ya, Tuhan kok manusia. Sebenarnya kan Tuhan Yesus, Allah itu berinkarnasi kan. Itu berinkarnasi menjadi Yesus. Allah adalah firman kan jelas sekali di Yohanes 1 ayat 1. Terus Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Kan sebenarnya udah jelas sekali ya gitu. Makanya aku tidak mendapatkan kontradiksi di dalam Alkitab itu, gitu. Nah, yang jadi pergumulan aku itu, kenapa kok orang meninggalkan Kontradiksi Tuhan? tahu nggak kontradiksi? Apa? Kontradiksi aku tahu, bertentangan, gitu, Nah itu. bertentangan, gitu Oke, kan. Nah, kamu bilang nggak ada kan? Ini saya kasih. Yohanes 1 nomor 1 isinya apa? Allah adalah firman. Hmm. Ah, Yesus adalah Allah adalah firman itu sendiri, oke. gitu. Kita bacain Yesus ya. adalah Bentar, firman itu sendiri. aku bacain aja ya. Oke. Buat aku buka Alkitab dulu biar kita nggak ini ya. Tapi jangan debat loh, ini loh sharing loh ya. Aku nggak mau debat. Jangan ujung-ujungnya berdebat ya kan. Itu sebentar. Yohanes masih dia. Lagi lemot wifi ku ini lah. Yang laptopku sebentar ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Firman. Nah, definisi firman adalah perkataan. Pada mulanya adalah firman. Yes. Firman itu telah menjadi manusia. Mm. Ya. Nah, ini kan kata firman ini selalu kalian katakan Yesus, tidak ada kata Yesus. Firman itu Ya adalah kan? Yesus. Nah, di mana datanya Yesus? Firman telah menjadi manusia, saya manusia loh. Ah. Saya manusia. Kenapa nggak Tuhankan saya? Nggak ada kata Yesus. Yohanes 13:13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Mm-mm. Tepat, kata Tuhan. Di situ ada kata Tuhan. Sementara di Yohanes 1, firman. Kalian bilang Yesus. Firman Ya, itu adalah Yesus. gini Oke, Kak. kalau kita bentar dulu. Yohanes 17:3. Yesus adalah utusan. Kan kontradiksi. Itu namanya kontradiksi. Karena gini ya, sebenarnya balik balik lagi itu gini, karena kakak dan teman-teman yang lain tidak mau menerima dari konsep Tritunggal itu sendiri. Nah, Makanya balik Tritunggal lagi ke itu situ di ke situ. mana, bro? Itu. Makanya balik Tritunggal itu di mana tertulis, bro? memang betul Kak. Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Itu. Tidak tertulis di dalam Alkitab memang betul itu. Tapi kan gini, kami orang Kristen percaya dengan konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu kan. Misalnya, seperti yang sering aku bilang Noise, sama teman-teman ya. Apa? ada suara noise gitu. Emang noise? Noise nggak Udah sih? lanjut lanjut. Noise nggak sih teman-teman? Ada suara tadi. Udah lanjut.
Oke, nah gini, sebenarnya balik lagi tuh ke konsep dari Tritunggal itu, karena kakak kan dan teman-teman yang lain tidak pernah mau menerima dari konsep Tritunggal itu. Makanya ada teman-teman yang sering bilang orang Kristen itu menuhankan tiga Tuhan. Sebenarnya kan enggak. Itu sebenarnya bukan menuhankan tiga Tuhan. Itu. Nah, yang lebih ini dari situ lagi kayak maksudnya gini loh. Kita bicara tentang kontradiksi yang menurut kakak tadi ya. Aku jujur, aku akan bilang Alkitab itu ada yang kontradiksi. Misalnya, itu tidak cuman per ayat, tapi banyak sekali. Tapi kan yang terjadi sekarang, yang menurut kontradiksi itu tuh cuman misalnya diambil dari beberapa ayat aja, dan itu ditafsirkan sendiri. Dan itu dianggap kontradiksi. Misalnya Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus sebagai utusan, tapi dilupakan yang Yohanes 17 ayat 10-nya. Segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Kalau memang utusan-utusan yang dimaksud, berarti misalnya gini, yang kemarin saya minta Jahri itu dia bawa analogi sendiri. Dia bawa analogi utusan yang dimaksud itu utusan yang biasa, sekedar diutus. Nah, berarti kalau memang sekedar diutus, nggak mungkin dong ada yang Yohanes 17 ayat 10, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Utusan seperti apa yang segala milikmu adalah milikku, yang segala milikku adalah milikmu. Itu. Nah, jadi sampai sekarang aku jujur ya. Cuman tadi tuh aku tuh pas kebetulan Kak Hesti Lab, makanya aku mau ngobrol, aku tuh cuman bingungnya masih gini. Kenapa rata-rata mu'alaf itu berpindah agama? Karena ada kontradiksi di dalam Alkitab. Sedangkan saya sendiri ketika saya mempelajari Alkitab, saya belum menemukan yang kontradiksi yang menurut saya yang tidak ada jawaban di dalam Alkitab. Itu saya belum mendapatkan sama sekali. Ketika misalnya di Yohanes 17 ayat 3 saya baca itu, memang betul di situ ada kata utusan. Itu. Tapi ketika aku baca keseluruhan, aku dapat jawabannya. Yohanes misalnya di Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Jadi itu tidak ada kontradiksi. Itu. Nah, cuman yang aku bingung itu kenapa kok mu'alaf rata-rata berpindah agama? Karena ada ayat yang kontradiksi. Tapi mohon maaf ya, jangan teman-teman yang berpikir gimana-gimana. Ini aku sekedar tanya sama Kak Hesti, kan Kak Hesti ini salah satu mu'alaf, supaya aku dapat jawaban gitu loh. Aku dapat jawaban, oh ini loh sebenarnya loh. Begini loh sebenarnya. Itu. Kenapa mu'alaf ini pindah agama? Karena rata-rata alasannya ada Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada yang kontradiksi. Kalau bicara orang Kristen itu cuma imanin aja. Yes, betul. Kami berasal dari iman. Gitu. Kami Sejak meninggal. kapan Yesus jadi Tuhan? Sebentar dulu, Kak. Sejak Yes. sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yang di dalam Yohanes yang kakak sebutin tadi kan udah jelas. Yohanes 13 ayat 3, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Walaupun dalam terjemahan lama, ini misalnya kalau mau gini lagi ya, walaupun di dalam terjemahan lama itu menggunakan kata Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, sebab akulah guru dan Tuhan. Itu. Oke, kita pakai bahasa. Sejak kapan Yesus Tuhan? Sejak kapan? Kak, Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada, Kak, dan itu ada di dalam Alkitab. Ya, sejak kapan dia Tuhan? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus Tuhan? Sekarang gini ya, kan aku bilang sebelum Pertanyaan aja, sejak lahir. sebelum Abraham itu ada, sejak Tuhan kapan Yesus itu Yesus sudah ada, Tuhan? dan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, itu jawabannya. Itu. Kalau sejak kata kapan saya, Yesus sejak Tuhan? kapan? Sebelum Sejak kapan? Abraham ada, Tuhan Yesus Dia sudah. udah Tuhan ya? Yes. Oke. Udah berkontradiksi, buka Roma 14 nomor 9. Berapa? Roma 14 nomor 9. Sebentar, kita buka ya. Sebentar. Coba baca. Roma 14 nomor Roma 9. 14 ayat 9. Nomor 9. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup sebagai
dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Apa yang salah dengan ayat itu menurut kakak? Nggak ada salah, kontradiksi. Tadi kan kamu bilang Yesus ada, Yes. Yesus jadi Tuhan sebelum Abraham Yesus- ada. Tuhan Yesus Sementara di ada. Roma 14, sementara di Roma 14 Yesus jadi Tuhan setelah mati lalu dibangkitkan. Yes, betul. Kontradiksi. Aku bacain ya. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Kenapa Tuhan Yesus? Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai landasan orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit di hari yang ketiga, kalau Tuhan Yesus sampai sekarang tidak pernah bangkit, kami orang Kristen tidak akan pernah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, sebagai landasan iman Kristen, sebagai landasan kami orang Kristen meyakini dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus bisa mengalahkan kuasa maut. Itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai sekarang, sampai detik ini, kami orang Kristen tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, dia mengalahkan kuasa maut, maka kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga itu menjadi landasan kami, itu menjadi dasar kami meyakini dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Roma 14 ayat 9 itu tidak kontradiksi. Karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menjadi landasan dan menjadi landasan dan dasar kami kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang kontradiksi itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Tuhan Yesus mati menyerahkan hidupnya untuk mengambilnya kembali. Tidak ada yang membunuh Tuhan Yesus, Kak. Nggak ada. Dia menyerahkan dirinya untuk mengambilnya kembali. Bentar, biar Ya, aku selesai. kamu- Kamu katanya supaya ngomong dia suka- menjadi Tuhan. Oh, Supaya iya, dia iya. menjadi Tuhan gitu kan. Iya, Gusnya. Kamu katanya suka mikir. Kalau orang ngomong kamu mikir. Yes, gitu ya. betul. Aku suka mikir. Tapi kamu nggak mikir apa yang kamu omongkan. Gimana? Aku nggak mikirnya gimana? Jangan marah di sini ya. Jangan marah ya kita. Kamu nggak mikir apa yang Nah. kamu omongkan. Ya. Ya kan? Kamu terlalu banyak pembualan, pembohongan dari kata-katamu itu kelihatan. Ya, Pembohongannya kamu juga kenapa orang mualaf itu menikah bahasa Islam karena kontradiksi? Kalau saya mikir oh ini gitu, dan kamu sendiri nggak mikir, kamu ngomong omongan kamu tadi itu menurut saya sampah. Ya, kamu bilang tidak kontradiksi, ya kan? Yes. Kami, kita nggak bahas pribadi. Kami nggak bahas Bible. Biblemu tadi kau mengatakan Yesus sebelum Abraham. Ada Yesus sudah jadi Tuhan. Roma 14, Yesus setelah mati. Itu kami di dalam Kristen ini nih. Saya nggak nanya kamu. Enggak. Bible. Yes, Makanya gitu. saya bilang, makanya kan gini kan, tadi kan kami mualaf memang nggak dengar perkataan manusia, termasuk perkataanmu. Yes, Bible. betul, Kak. Nah, Bible. maksudnya gini. Ya kamu dari tadi ngomong kami. Nggak penting bro. Karena kami lebih mengikuti. Kan saya tadi bilang, kami yang mualaf, kami sudah terbebas dari doktrin perkataan pendeta. Yes. Sama seperti kau ngomong berkuar-kuar barusan. Ya. Yes, kan? Oh ya, kami. Betul. Kalian nggak butuh kami, data berbicara. Oke. Kamu tidak terima datamu kontradiksi. Kamu bilang itu nggak kontradiksi. Enggak. Kamu bilang itu tidak kontradiksi. Sementara itu jelas-jelas. Dan di situ kamu cuma cari pembelaan. Nah, kami di dalam Kristenan, di dalam apa Kristen? Orang Kristen tidak akan percaya kalau Yesus tidak orang Kristen. Orang Kristen kan? Orang Kristen. Dan saya bukan orang Kristen lagi. Gara-gara saya bukan orang Kristen, saya pelajari Bible itu. Oke. Dan memang kontradiksi. Dan itu terserah kamu. Jadi coba kalau ngomong itu sesuai Bible, jangan kami ya. Jangan kami. Dan jangan juga orang Kristen, jangan bro. Di Bible-mu nggak ada orang Kristen. Yes, betul. Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Lanjut. Karena gini. Kenapa aku bawa kami? Kenapa aku bawa orang Kristen? Yang aku pertanyakan awalnya tadi, kenapa mualaf berpindah agama? Karena ada kontradiksi. Berarti kan kalian yang mualaf. Dan itu akan saya bandingkan dengan kami yang berpindah agama. Nggak ada yang salah. Makanya sebenarnya yang mau aku tanya poinnya, aku mau tanya tadi yang menurut Kak Hesti ini kontradiksinya di mana? Itu. Nah, tadi saya bilang
Yesus jadi Tuhan kapan? Sebentar ya, sebentar gitu. Nah, kata Kak Hesti tadi, pertanyaannya, Tuhan Yesus itu ada kapan? Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kapan? Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham itu ada. Dan Kak Hesti ngomong itu bertentangan dengan, itu kontradiksi, berarti bertentangan kan ya? Bertentangan dengan, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sejak kapan? Jangan kamu di situ jangan ini membohongi publik. Pertanyaan saya sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan aku udah jawab saya. Sebentar, kan aku udah jawab. Enggak, kamu jangan ini. Di situ aja udah kelihatan. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan itu kan saya nanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kamu menjawab Yesus ada sebelum Abraham ada. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Jawab. Tuhan Yesus itu Kak, Sang Firman. Tuhan Yesus itu Tuhan. Sebelum dia turun ke dunia, dia adalah Tuhan. Gitu. Nah, kakak bilang tadi kontradiksi dengan Roma 14 ayat yang ke-9. Denganku. Itu. Nah, jadi gini Kak Hesti. Kita balik ya. Kita balik ke tema tadi. Kita balik ke tema tadi. Kenapa aku selalu bawa kami? Kenapa aku selalu bawa orang Kristen? Karena dari awal aku tadi bertanya gitu kan. Dari awal aku tadi bertanya sama Kak Hesti, kenapa yang mu'alaf? Kenapa yang mu'alaf? Berarti kan kalian banyak, tidak satu. Aku nggak akan pernah mau ngambil kesimpulan ketika aku baru dengar satu orang. Itu. Nah, sama Pak Dance lagi alasannya sama. Terus aku kemarin ada ngobrol lagi sama Kak Nora Aritonang dan dia alasannya sama karena ada kontradiksi di dalam Alkitab. Nah, makanya aku tadi mau bawa KST, minta salah satu contoh aja yang kontradiksi. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu mau bawa aku kemana? Bukan bawa kemana-mana ya. Itu. Nah, aku tadi mau tanya sama KST minta salah satu contoh ayat Alkitab yang misalnya nih, yang misalnya apa tuh? Jangan bawa aku jauh-jauh. Oh, jangan. Jangan bawa aku jauh-jauh. Nanti takutnya kok tenggelam di hatiku. Ngomong kita sampah apa nggak apa-apa, tapi hatinya tetap baik. Jangan kau bawa aku jauh-jauh. Takutnya nanti kau tenggelam di hatiku. Itu nggak jadi gitu. Ini kita balik ya. Kita balik ke ini ya, ke tema awal ya, ke tema awal. Berarti nggak masalah kalau menurut mu'alaf di situ ada yang kontradiksi ya nggak masalah, why not gitu kan? Karena apa? Kakak punya cara berpikir sendiri dan pemahaman sendiri. Tapi kalau menurut saya sendiri Roma 14 ayat 9 yang kakak bawa tadi itu tidak kontradiksi menurut saya. Ketika saya membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab secara benar, itu saya tidak pernah mencari kesalahan di dalam Alkitab. Makanya saya bilang, ketika saya baca Alkitab, menurut saya ada yang aneh, saya akan baca satu perikopul atau saya catat dulu. Nanti saya akan cari lagi nih, di mana kira-kira ada jawabannya. Dan itu terbukti apa yang ada di situ dan itu terjawab semua. Tapi ya udahlah gitu kan. Kalau menurut Kak Hesti itu adalah kontradiksi, nggak masalah. Kan nggak ada yang salah dengan cara kakak kan, nggak ada yang salah dengan itu iman kakak, itu keyakinan kakak kan, nggak ada yang salah. Dan saya juga menurut saya nggak ada yang salah kalau saya bilang Yohanes 14 ayat 9 itu nggak ada yang kontradiksi ya kan, nggak ada yang salah ya. Kalau nggak ada kontradiksi, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya sebenarnya dari jawaban aku Kak Hesti bisa menyimpulkan Yesus sebelum Abraham. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu loh pertanyaan aku. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ayo. Iya, pertanyaan aku sejak kapan? Sejak lahirkah? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhan Yesus itu sebelum dia datang ke dunia dia udah Tuhan ya. Itu Sang Firman yang. Ya, jadi udah jadi Tuhan. Jadi dia udah jadi Tuhan. Kan ada yang aku bilang tadi kan. Firman jadi daging nih. Firman jadi daging. Nih daging. Jadi daging ini Tuhan. Aku buka lagi datanya. Tunggu dulu. Iya buka data. Firman jadi daging kan? Firman jadi daging kan? Iya. Firman jadi daging kan? Terus ini Tuhan. Ini daging ini Tuhan. Ini daging ini Tuhan. Ya jangan kakak samain dengan daging. Kakak manusia biasa. Nggak boleh disamain seperti itu. Firman jadi daging. Ini kan daging. Ini daging. Ini Tuhan.
Sebentar, kita bukan data ya. Allah adalah firman Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah roh. Katanya firman jadi daging. 24. Firman yang menjadi daging Yohanes 1 ayat 14 di situ tertulis. Firman yang menjadi daging Yohanes 1 ayat 14. Jangan Ini kenapa pula lagi? daging kakak. Kita manusia biasa. Iya, firman jadi daging. Ini kan daging nih, daging. Ini tuh Bentar dulu. firman kan jadi daging. Ini kan daging nih, daging nih. Ini subit susah banget nih. Ini kan daging. Ini Tuhan. Ya betul. Ini Tuhan. Nah, sebentar. Yo, Apa ada berarti yang ini salah? Tuhan. Ya, sebentar. Daging ini Tuhan. Saya bawa analoginya seperti ini. Allah adalah firman Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah roh Yohanes 4 ayat 24. Firman menjadi daging. Jangan kakak samakan dengan tubuh kita manusia. Misalnya kita balik lagi berarti Ini apa sekarang? Ini apa? Ini apa sekarang? Ini apa? Ini daging atau enggak? Ini daging kita manusia biasa. Ya Kita dagingnya bukan- udah. Jangan Firman pernah telah menjadi samakan daging. kita Ini sama daging. Ini Tuhan. akan menjadi beda Pak, akan menjadi beda kan begini. Makanya yang menurut saya itu ya salah cara berpikir ketika kita sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan akan menjadi salah. Apapun yang menjadi narasi kita ujung-ujungnya firman yang menjadi daging manusia beda lah kak kita. Iya kan firman jadi daging kan? Ini daging atau bukan? Ini daging Oke. atau bukan? Ini daging betul. Nah kalau analogi yang Ya dah. Jadi ini Tuhan. Ini Tuhan. Oke, aku jelasin. Inilah luar biasanya Ya, silakan, Alkitab silakan. ini ya. Inilah luar biasanya Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ada di dalam diri kita. Kahesti itu satu. Tetapi di dalam tubuh kahesti itu ada tubuh, jiwa, dan roh kahesti. 3. Itulah luar biasanya Alkitab. Makanya saya selalu bilang, kalau orang mau bilang Alkitab itu kontradiksi ya silahkan. Tapi menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain, yang anak-anak Tuhan yang lain, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Itu nggak ada sama sekali. Tidak ada kontradiksi karena apa? Kami mempelajari Alkitab, balik lagi ya, kami mempelajari Alkitab. Tidak untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab. Makanya waktu KHST tadi bawa Roma 14 ayat berapa tadi? Lupa aku, Roma 14 ayat 9 tadi. Itu bukan kontradiksi Kak. Kalau memang kontradiksinya di mana? Tidak Ya kontradiksi. udah kalau nggak kontradiksi sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu aja Udah jawab. berulang kali saya jawab. Ya. Tadi kalau kau mengatakan Yesus jadi Tuhan sebelum Abraham ada, Yesus sudah jadi Tuhan. Kau bilang tidak kontradiksi di Roma 14 nomor 9. Yesus itu setelah mati lalu dibangkitkan jadi Tuhan. Bahlul kali pun Coba aku sama tanya aja bilang yang lain. sekarang kakak, kontradiksinya di mana menurut kakak? Oke, coba silakan. Kau tadi mengatakan Yesus ya jadi Tuhan sebelum Abraham ada, dia udah jadi Tuhan. Nah di dalam Roma 14:9 Yesus setelah mati lalu dibangkitkan jadi Tuhan. Yes, itu sebagai nggak kontradiksi. orang Kristen percaya Kan sebagai landasan orang Kristen. Nah, orang ini Kristen tidak inilah akan percaya. Sebentar. Bible-nya dibantah. Sebentar. Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, orang Kristen tidak akan percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi aku nggak mau bawa kami, nanti disalahkan lagi kata kami. Saya pribadi percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat karena Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dan sampai sekarang masih mati, nggak bangkit di hari yang ketiga, kami orang Kristen tidak akan pernah percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, makanya kami sebagai orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan bantah pakai data, Bung. Ada yang berkomentar, yang saya bawakan dari tadi data. Di Yesus ya yang bangkitkan Yesus siapa? Apa? Tuhan Yang Yesus bangkitkan menyerahkan dirinya untuk mengambilnya kembali. Itu Aku nanya yang bangkitkan Yesus siapa? Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mengambilnya kembali. Itu jawaban. Aku nanya yang bangkitkan Yesus siapa? Sekarang gini, Tuhan Yesus itu Iya kok sekarang. bentar. Aku nanya yang bangkitkan Yesus siapa? Di dalam Roma 14 itu setelah dia mati lalu dibangkitkan. Artinya yang bangkitkan Yesus siapa?
Yang Roma 14 ayat 9 aja belum selesai. Kontradiksi yang aku tanya sama KST, kontradiksi. Itu kontradiksi. Ya, kontradiksi ayat yang mana coba KST tunjukkan. Kontradiksi Yang kamu mengatakan Yesus anak Yesus jadi Tuhan, sebelum Abraham ada Yesus sudah jadi Tuhan. Aku balikin Ya kan? dulu. Pertanyaan aku di awal, kesaksian mu'alaf itu karena ada ayat-ayat di dalam Alkitab. Iya itu dia kontradiksi. Iya itu dia kontradiksi. Tapi kalau Iya. KST menunjukkan Roma 14 ayat 9, harus ditunjukkan juga kontradiksinya dengan ayat yang mana, karena itu kan alasan kontradiksinya itu ya perkataanmu yang tadi itu perkataanmu itu. Makanya saya tanya, Yesus sejak kapan jadi Tuhan? Yesus sejak kapan jadi Tuhan? KST ingat-ingat yang saya tanya. Oke, nih ada tertulis di dalam Biblemu ini ya, telah lahir Tuhan di kota Daud. Seharusnya kan Tuhan dibikin RI ke Tuhan. Telah lahir Tuhan di kota Daud, ya kan? Kalau dibilang telah lahir Tuhan, kita pakai kata Tuhan ya. Bentar dulu. Kita pakai kata Tuhan. Kalau mau pakai kata Tuhan juga nggak masalah. Saya bisa bertanggung jawab dengan kata Tuhan itu. Nggak masalah. Ya udah, oke. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Kalau kalian mengatakan di dalam Bible itu Tuhan, yaitu Tuhan telah lahir, berarti setelah lahir dia itu udah jadi Tuhan. Ini kontradiksi dalam Roma 14 nomor 9, setelah dia mati lalu dibangkitkan jadi Tuhan. Kan kontradiksi. Kakak lihat dulu. Di dalam Nah, lihat dulu. gimana nih jelasin? Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Sebentar ya. Sebentar dulu. Mana tadi sih Roma ketutup tadi? Di rumahku kayaknya. Di rumah ya kan? Gitu. Di dalam Roma 14 ayat 9, Kak. Sebentar, makanya jangan suka menafsirkan. Sebentar, Roma 14 ya. Roma 14 ayat 9. Itu yang mau disampaikan. Lari dia ke Roma 14 9. Wah, yang 10-nya itu dia kan dia ke 9 tuh kan. Itu aja dari tadi Roma 14 9 kok nggak siap-siap coba ya. Ya kan? Setelah lahir ya, setelah lahir coba buka Lukas 11. Lukas 11 Mbak. Lukas 11. Lukas 2 kan dengerin. Di dalam Lukas 2 itu ya telah lahir Yesus ya Tuhan di kota Daud ya itu kan. Itu di Lukas ya, Lukas 2 ya. Di Lukas 2 katanya Tuhan di kota Daud. Sementara di Roma 14 itu setelah mati lalu dibangkitkan. Itu mana yang benar? Setelah mati lalu dibangkitkan. Yang benar maksudnya kontradiksi. Ya Roma 14 9. Aku nggak dapat nih. Ini terakhir ya, PK terakhir ya. Sebentar. Aku mau keluar soalnya itu dari bete. Apa tuh? Kontradiksinya di mana kontradiksinya? Coba. Kontradiksinya. Coba kan ya di Lukas 2 nomor 11 kan di situ dikatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Kan itu dikatakan Yesus Tuhan. Lukas 2 nomor 11 di situ dikatakan Yesus Tuhan, telah lahir Tuhan. Berarti Yesus itu kan setelah lahirnya jadi Tuhan kan? Nah, sementara di Roma 14 Yesus mati lalu dibangkitkan jadi Tuhan. Mana yang benar? Lukas 11 atau Roma 14? Boleh aku jelasin? Lukas 2. Yes, boleh aku jelasin? Silakan. Okay. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk mendoktrin. Aku mau ambil poinnya, berarti menurut KHST di sini kontradiksinya karena Bible jangan menurut saya, Biblemu. Ya. Sembarangan. Iya kan KHST yang ngomong. Menurut KHST kontradiksi di dalam Bible ini karena di dalam Lukas tadi Tuhan Yesus jadi Tuhan setelah dia lahir. Ya kan? Bener nggak? Poinnya di situ ya, biar nggak salah nih. Nah, di dalam Roma 14 ayat 9, Tuhan Yesus baru jadi Tuhan setelah dia mati dan hidup. Bener nggak di situ? Dibangkitkan, gue usah bilang itu. Setelah dia mati lalu dibangkitkan. Lah kontradiksinya di mana? Misalnya, aku lahir aku mati. Kan nggak nyambung ya. Astagfirullahaladzim. Kontradiksinya di mana? Berarti kamu nggak paham kontradiksi memangnya? Coba kamu belajar tentang kontradiksi. Kontradiksi di dalam Lukas 2, di situ katakan Yesus udah lahir jadi Tuhan, telah lahir Tuhan di kota Daud. Yes, betul. Ya kan? Betul. Iya. Nah, di Roma 14 setelah dia mati lalu dibangkitkan jadi Tuhan, kan kontradiksi. Mati dan waktu lahir jadi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar. Kau pelajarin dulu apa itu kontradiksi, pelajarin dulu. Loh, Tuhan Yesus Kontradiksi dia mati aja, dia udah Tuhan. Nah kami orang
Dan tadi saya orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan karena Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Itu. Jadi di mana kontradiksi? Yang namanya kontradiksi misalnya begini ya, di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan di ayat yang lainnya Tuhan Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau nggak dalam Bible tidak ada Yesus mengaku jadi Tuhan. Di dalam Bible tidak ada Yesus mengaku dia jadi Tuhan. Tidak ada. Ya itu bertentangan. Ya itu bertentangan. Di dalam Lukas 2 nomor 11 Yesus telah lahir. Coba mendingan gini aja deh bro, kamu belajar deh arti kontradiksi itu kamu belajarin Yang aku seperti bilang apa. kontradiksi itu bertentangan kayak seperti yang aku analogikan. Kalau di ayat ini misalnya ini ya, yang namanya kontradiksi itu misalnya. Ya ini kalau bertentangan di dalam Lukas 2 nomor ini bertentangan baluap, ini bertentangan baluap. Di dalam Lukas 2:11 baluap telah lahir, yaitu waktu lahir Yesus. Ya baluap. Memang astagfirullahaladzim. Inilah ini. Belajar lagi lah kok bro tentang kontradiksi. Iya belajar lagi lah tentang kontradiksi. Bahlul kali. Kontradiksi itu seperti apa? Ya kan tahu nggak kontradiksi itu? Kamu seperti ini apa? aja deh kan. Kontradiksi itu bertentangan. Kamu kan bilang tadi kan Misalnya saya ngomong kamu A, bilang di sini tadi kan. besok dia Ya. ngomong B. Enggak, kamu bilang kamu itu suka mikir apa kata orang. Ya, sekarang kamu mikir aja apa yang katamu, oke? Kamu kan bilang suka mikir apa kata orang. Ya kamu pikirkan aja apa katamu, oke? Kontradiksi pun tak tahu. Lah kontradiksi itu Mana? bertentangan. Aku tahu kontradiksi itu, aku sangat tahu karena aku Ya bilang. itu bertentangan. Di ayat Lukas nomor 11, Yesus sudah waktu lahir dia jadi Tuhan. Di Roma 14 nomor 9, setelah dia mati tungki. Astagfirullahaladzim. Kan itu bertentangan. Lahir dan mati dibangkitkan tungki. Itu juga Tuhan. Astagfirullahaladzim. Di dalam Lukas nomor 2, Lukas 2 nomor 11, ya Yesus telah lahir di Tuhan di kota Daud. Tuhan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Makanya kita bawa itu ayatnya tidak ada yang kontradiksi dan juga dijelasin. Dasar 14 ayat 9 yang kata bawa. Inilah Terima kasih. Itu sudah meyakinkan. Inilah kelas-kelas Ini ada oke nih kehendak kan. Tuhan. Iya. Mulai akalnya. Yesus itu Sebenarnya bukan akalnya mati, dia tidak pakai sih. Itu. Nah ini memang. Jadi nggak ada kontradiksi. Mana kontradiksi? Nggak ada. Jelas-jelas itu bertentangan ya kan. Di dalam Lukas 2 nomor 11, Yesus dikatakan Tuhan waktu dia lahir. Ya di Lukas 11, di Lukas 2 nomor 11. Yesus dikatakan Tuhan setelah dia lahir. Di Roma 14 Yesus dikatakan Tuhan setelah dia mati lalu dibangkitkan, bertentangan. Bahlol. Sebentar, yang bertentangan Bahlul. misalnya Ya. seperti ini. Yang kontradiksi, namanya kontradiksi, aku jelasin sekarang kontradiksi. Kontradiksi itu kalau misalnya di sini Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Misalnya lagi, Tuhan Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu yang namanya kontradiksi. Bahlul lah. Udah belajar lagi udah kamu gini aja deh, kamu pelajarin lagi tentang kontradiksi itu seperti Aku tidak apa. perlu belajar Terus tentang kamu kontradiksi. pikirkan, Lebih harus iya. memahami lagi Enggak. kontradiksi ya. Terus Yes. kamu pikirkan juga apa yang sudah kamu katakan tadi. Yes, betul. Aku selalu Itu memikirkan. aja sih. Aku selalu memikirkan apa. Iya. Makanya Ya aku pikirkan bilang, aja lagi, pikirkan. Oke. Jangan marah-marah ya kan? Jangan bilang. Aku nggak marah, cuma kamu lucu. Oke lah. Nanti malam kita Aku lanjut. nggak marah, kamu lucu. Jangan lucu-lucu gitu ya kan? Kakakku nggak marah, cuma kamu lucu. Ya, selamat siang Itu ya. aja sih. Dadah, terima kasih loh Iya. ya. Oke. Iya sama-sama. Kak, gimana Kak? Ngakhirnya lupa aku Kak. Ah, itulah kok kan, TikTok aja. Ada, nggak bisa nah. Itu. Aduh. Ya kan teman-teman. Jadi gitu ya. Kontradiksi itu makanya ini buat teman-teman muslim juga ini pelajarannya. Ini pelajarannya. Yang namanya kontradiksi ketika ayat itu bertentangan. Bertentangan itu dalam pengertian gini. Di satu sisi Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan di sisi lain Tuhan Yesus menyebut dirinya saya bukan Tuhan. Itu yang disebut kontradiksi, bertentangan. Kontradiksi itu bertentangan. Nah, yang dibawakan tadi ayatnya tidak ada yang bertentangan. Bahkan dia memperjelas sekali Roma 14 ayat 9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Dan itu memang menjadi landasan orang Kristen. Kenapa orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Ya karena Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak mati sampai sekarang. Kalau Tuhan Yesus mati sampai sekarang,
kami tidak akan pernah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, maka kami orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu makanya jangan suka kabur-kabur, kontradiksi aja nggak tahu ya kan? Kontradiksi nggak tahu, lempar ke orang, bilangnya orang kontradiksi enggak. Itu hoak. Kita sekali tidak kejang ya. Dia yang bawa data, dia kemakan dengan data sendiri. Saya tanya kontradiksinya di mana, lari sana sini. Jangan suka begitu. Dan harus paham dulu, yang namanya kontradiksi itu bertentangan satu dengan yang lainnya.